jadi memang nazar itu hukumnya mubah, Pak. Kalau orang hendak bernazar lah, kita hendak bernazar itu mubah aja hukumnya. Tapi ketika kita sudah mengucapkan nazarnya itu wajib ain tadi hukumnya, wajib ain. Namanya kalau aku meninggal, aku hendak memberiakan tanah tugasan masjid banyak kan. Nah, itu harus dilaksanakan, wajib tuh. Nah, mendengar wajib kan. Dan itu secara hukum negara tidak bisa digugat lagi lah. Misalnya tiba-tiba anaknya kan. Iya, itu kata lagi mestinya. Iya, kata tuh. Itu nazar kan. Kalau dia menggugat, kasihan abahnya ya kalau nazarnya, atau memang berdosa anaknya gitu kan. Nazarnya memang terbayar sudah sangat ya. Nah, kemudian kalau konteks orang Banjar itu kebanyakan nazar yang dilakukan tuh itu bila lulus sekolah, kemudian lulus pegawai negeri, yang keberhasilan seperti itulah. Lalu umpamanya kalau payu rumah, payu tanah ya, payu kendaraan, atau apalagi ya, kalau aku bisa anak laki-laki ya, atau kalau biniku mau hamil, nah seperti itulah. Nah itu seperti kesuksesan seperti itu orang Banjar bernazar biasanya kebanyakan ziarah ke makam wali-wali. Nah, jadi ada kalau dia ziarah ya orang Banjar, jadi ada banyak fungsi ya, manfaat rekreasinya ada, gitu, syariahnya ada gitu ya. Nah, kebanyakan wali-wali yang didatang itu kan biasanya Syahsat Al-Banjari, kemudian Wali Songo di Jawa ya kan. Nah, kemudian mungkin yang terakhir ini Guru Sukumpul. Nah, itu tempat-tempat kadang-kadang ketika ziarah membayar nazar gitu ya. Nah, kemudian modelnya itu tidak boleh kita itu banyak kalau sudah tekabul banyak. Aku lah bernazar bila biniku hamil lah, aku hendak ziarah ke makam Datuk Kelampen berjalan batis. Itu memberatkan apa gimana? Enggak, kalau bagi orang mana kan ukurnya mampu aja. Jalan batis itu kan kadang menganjurkan untuk berano secepatnya kan. Tapi berjalan batis itu ya sesuai dengan berapa lawas sampainya, sampainya gitu kan, itu kada apa-apa kan nasi dalamnya. Tapi kalau umpamanya sampai memang aniaya kita berjalan batis setengah jam, nah itu jelas tuh menyiksa, itu kada boleh itu. Atau apa gitu ya. Nah, atau banyak secepatnya atau menyiksa tuh tidak usah pakai secepatnya itu najarnya tuh. Jadi sesuai dengan kemampuan lah gitu ya. Jadi najar itu terkait dengan agama jadinya ya. Iya, memang. Oke, kalau menggunakan kata janji, ada beda nggak antara janji dengan najar? Janji itu bisa mungkin waktu terpenuhinya yang bisa berlarut-larut. Kalau najar ini harus gitu ya. Kan kadang-kadang untuk membuat supaya jangan sampai ada akibat, karena kalau pakai kata najar kan ada sanksi secara psikologi atau apa dengan terkait agama. Dia hanya mengatakan janji saja gitu kan. Artinya kalau Ika mau jadi biniku, insya Allah kebutuhan lahir batin Ika kupenuhi sampai anak cucu misalnya. Nah, ketika dia mau jadi bini, janji itu kadang-kadang diingkari. Beda nggak hukumnya dengan najar tadi? Beda. Lain najar itu kayaknya tuh. Jadi kalau hukumnya mubah lah. Pelaksanaan najar itu, tapi pelaksanaannya wajib. Nah, kalau janji itu mungkin mengucapkan itu mubah aja kan, janji berjanji itulah. Ada juga orang kalau mau berjanji apa juanya, dalam nikah kan ada taklid talak tujuh ya kan. Iya, taklid itu. Nah, itu ada yang nggak mau lagiannya. Nah, kenapa? Karena ada juga yang mau tapi janji itu memang kada beda dengan najar kan di situ kan. Jadi, walaupun tidak berencana untuk melanggar gitu ya, tidak boleh aja berencana untuk melanggar. Ini kan terkait dalam hati kata Pak Gusti tadi atau dilisankan. Kalau dalam hati saja, lalu kemudian itu niat aja, niat aja, belum jatuh najar. Tidak masuk ya. Tapi ketika dia lisankan, ya ada saksi, tapi tetap menggunakan kata najar dalam lisannya.
Kalau kalimatnya aku berniat nanti tapi dia dilapatkan tuh masuk najar dan biar kata-katanya niat. Tapi gitu. dilapaskan diucapkan itu tetap jadi najar. Nah, itu pendengar Pro 4. Jadi ini soal diksi ya, pilihan kata ketika niat ingin menghibahkan sebagian atau sebagian kecil harta misalnya kepada anak pintaan misalnya atau orang miskin. Nah, itu termasuk najar ya, walaupun tidak mengucapkan kata najar. Banyak kita pendar kawan seorang hendak berniat karena punya ada duit modali si Din tuh berapa juta banyak. Nah itu najar. Iya. Karena itu diungkapkan. Apalagi menyambat pakai najar pulang makinnya. Jadi ini bukan perkara main-main ya. Tidak termasuk persoalan budaya juga, ini persoalan agama. Tapi Pak Humaydi, dalam konteks budaya sendiri, apa orang masyarakat Banjar ini ketujuh banajar? Menurut Pian, masyarakat Banjar ini dalam konteks budaya sendiri itu masuk masyarakat yang ketujuh banajar ya. Ketujuh banajar itu ya. Apa alasannya? Itu alasannya karena sering mujarab manjur. Nah, daripada sekitar doa atau minta sembahyang hajat atau lain-lain, itu najar tuh kelihatannya lebih manjur. Begitu ya? Iya, kalau anggap orang Banjar lah gitu. Itu kan yang saya ceritakan di saya tuh, katakan keluarga saya tuh. Nah itu dia sudah mencoba macam-macamnya pada orang tua kalau hendak bisa anak memancing dia ambil anak angkat, sudah dilakukan kalau mau jual. Iya. Sudah nomor obat ke medis macam-macam sudah juga pada mau jual ya Allah. Nah ujungnya itu ya najar kemudiannya. Kita menunggu Pak Gusti belajar nih. Nah, ini ada sebuah pertanyaan menarik ya. Katanya kalau kaum sufi dia tidak perlu kayak seolah-olah penajar ini adalah doa dalam najar itu, dia berdoa itu seperti memaksa kepada Tuhan. Nah ini yang harus kita bedakan bahwa kenapa tidak harus begitu, sementara banyak warga di Banjar yang senang bernajar seperti seolah-olah memaksa gitu kan, memaksa untuk dikabulkan. Ada pertanyaan lanjutnya adalah kalau dia memaksa dikabulkan kemudian terkabulkan, kemudian dia membayar najarnya dalam bentuk sedekah atau puasa, itu apakah masih ada klaimnya gitu bahwa itu sudah impas sejarah Tuhan, ini lagi sudah dibayar? Itu seperti apa? Ada ya, seperti kalian di Banjar itu, kalau kita kadang menepati janji najar itu ada efek-efek negatif lah, baik ke fisik maupun ke jiwa. Jadi banyak kita pernah bernajar banyak ke Sunan Ampel, tiba-tiba kita salah. Ada kayaknya timbul muncul. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Pak? Di mana? Pak Sofian Kelehari Banjar. Iya Pak Sofian. Silakan. Kenyaringan. Kita ini karena tidur siang tadi nang dalam hati. Nah, itu lu mengalami itu terjadi. Kalau kita jangan main-main salah najarnya. Waktu itu lu dan najar. Kalau dalam hati aja ya, kalau bila anak lu kata menolak yang lahir selama masalah kan diperkirakan operasi waktu itu. Jadi menyekap selama pada operasi. Jadi tak puasa 3 hari. Tapi ya dalam hati aja waktu itu. Sudah setahun kan kita ingat lagi anak berumur setahun, ingat lagi di di tetangga lemah itu kita kali cek 3 malam berturut-turut nonton di kami orang yang takkan hitam ya. Mimpi apa? 3 kali gitu malam berturut-turut. Dalam bentuk mimpi apa gimana? Dalam mimpi aja tuh orang menagur. Astagfirullah, rumah hancur besok hari ketiga hari ketiga itu langsung bayar langsung 3 hari berturut-turut biasa. Alhamdulillah ada apa itu. Jadi kita mudah-mudahan yang main-main masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini pengalaman ya. Pak Humaydi dan Pak Gusti, sebenarnya Nabi kan sudah banyak memberikan peringatannya.
dalam hadis riwayat Muslim tuh janganlah bernajar karena najar tidaklah bisa menolak sedikit pun takdir. Gitu, najar. Nah, cuma ada kata-kata ini, ada 2 hadis yang ditemukan. Najar hanya dikeluarkan dari orang yang pelit. Bisa menceritakan nih Pak Humaydi. Ini hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Apa maksudnya di sini bahwa najar hanyalah dikeluarkan dari orang yang pelit? Mungkin bisa jadilah ini karena usaha yang lain lah. Lalu dengan kadang yang lain-lain tuh lalu inya terpaksa aja ketika hendak kan satu-satunya pilihan tuh nazar itu. Bisa jadi seperti itu pengertian. Atau seperti ini ada ya, kalau di Banjar ini kepercayaan juga kalau kita tidak membayar nazar itu. Ada yang namanya kalau ziarah ya, kalau membayarnya di ziarah. Ada yang sangat istilahnya tuh emosional kah, hanya tahu peka gitulah, sensitif. Itu Sunan Ampel itu kalau kita tidak lekas membayar, itu akibatnya tuh lumayan segera gitu loh. Jadi banyak lumpuh macam-macam, ada peristiwa itu keluarga itulah. Hanya kada ingat membayar toh, memang kada hendak membayar lah. Lumpuh udah stroke itu tuh. Lalu lakon iku akan orang ada pang benajar itu hendak ke Sunan Ampel tuh, maka ada jalan-jalan ya. Langsung pas itu dibawa juga ke sana kayak membuang kelimpan kan sampai di sana tuh. Seperti itu. Jadi ada memang jauh-jauh ngajarnya karomahnya wali itu ya. Iya, satunya juga satu. Sampai. Nah, ulun juga pernah mengalami istri lah, rupanya kada ingatkah lah. Nah, pernah akhirnya kami sekeluargaan ke Sunan Ampel tuh. Begaringan, nah, percaya kada percayalah, karena kada membayar najar tuh ya. Nah seperti tadi banyak kalau kita nangulun benajar hendak kembali orang lah, tapi duit kada ada lagi atau duit itu masih kita perlukan, itu kita tunda kau aja, karena kemungkinan dapat lagi ada aja. Nah itu kan apa-apa tuh kalau itu tuh menunda. Tapi tetap dibayar lah. Tapi tetap kita membayar utang, anggap utang lah masih lah. Nah. Ini ada lagi nih Pak Humaydi, jika najar tidak mampu dilaksanakan wajib diganti dengan kafarah. Ya kafarat itu tadi, kafarat itu bisa puasa, bisa beri makan orang miskin, bisa memberi bantuan anak yatim. Iya, sesuai surat Al-Maidah ayat 89, makan 10 fakir miskin, memberi pakaian, memerdekakan budak. Jadi masih ada pilihan ya. Tapi kalau pilihannya itu lebih mahal daripada pembayar najar, lebih baik dulu kan bayar najar. Oh gitu. Itu aja. Makanya dihitung-hitung lah. Iya. Makanya kita najar bilanya aku berhasil, aku memberi orang miskin saya ini nah. Tapi kalau ini ketawa, lalu bayar kifarat, hitung kifaratnya itu lebih daripada lebih dari memberikan najarnya, memenuhi najar, itu tentang najarnya itu didahulukan. Oke. Pendengar perempat dimanapun berada, Anda boleh ikut ngobrol ya lewat telepon. Ini malam ini topiknya agak sensitif ini. Barangkali kami bertiga juga sambil ngomong ini mengingat-ingat ini pernah janji apa. Iya, kalau ada tanya ya. Iya. Finansial hidup ini apa nih nah. Cuma ada 2 mungkin yang kada boleh dinajari. Satu ulun hendak jadi Najarudin misalnya, nah itu sebut ada. Kemudian atau menyebut menambah bini lagi, jangan. Bini 4 ya, itu jadi najar lah, ternyata. Oke, baik, sambil menunggu teleponan najar dengan ihtisab itu. Ihtisab itu kan menghitung-hitung menghitung kedirian kita nih nah. Kalau nazar itu bila ada sesuatu yang kita sukses, kita bernajar gitu kan. Nah biasanya kalau ada sukses kan mungkin memang dinajar-najarkan ya. Bisa juga ya bahwa dia tidak tercapai cita-citanya itu ya tidak jadi najarnya. Iya kan? Enggak, memang kan tidak ada apa-apanya. Artinya gitu. Ada syarat ya. Iya. Ada syarat bahwa itu terjadi. Nah, kayak Hatta itu loh. Hatta itu kan bernajar kalau belum merdeka kita mau kawin dulu tuh. Nah, pas merdeka baru sering kawin.
Jadi umur agak-agak tuaan ya. Ya makanya tua dia itu lawannya. Tapi kan lalu seolah-olah itu yang salah satu membuat dia luar biasa memperjuangkan Indonesia merdeka itu. Ada semangat lain yang muncul. Dengan Najar itu lalu mendorong. Nah, ada lagi kayak cerita di Al-Quran itu kan. Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, itu kan digosipkan macam-macam ketika melahirkan. Jadi bilanya aku bujur, Presiden, aku puasa kada bicara berapa bulan aja. Jadi ketika terbukti beliau yang betul, beliau puasa yang kada bicara. Jadi ada bagusnya ya, Najar ini ada pelajaran untuk konsistensi ya, konsistensi sama istiqomah untuk membuktikan kita itu benar kadang ya, mencapai sesuatu yang kita. Oke, ada telepon masuk, rupanya bunyi teleponnya beda sekarang. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kakanda. Iya. Ada Najar kan ya? Ini Bang Satan ini Najar ini. Iya, Najar. Nah sekarang kalau ngaran itu Najar ditambah Adin, jadi Najarudin kayak apa? Berarti menghajatkan agama, ya kan? Nah, menghajatkan agama bukan agamanya, tetapi paham agama itu sendiri. Itu yang dimaksud. Kalau sekedar agamanya aja, mendingan ngopi aja udah gitu loh. Nah iya kan. Lain Najarudin nang sekong tuh lah. Oh ya pas benar. Nah itu Bang, artinya orang berhajat itu kan bagus ya kalau. Nah sekarang hukumnya Bang lah, yang kita pertakunakan. Nah ini bahasanya orang kampung, kita pertakunakan. Ya, pertakunan. Artinya hajat itu atau nazar itu wajibkah kita penuhi, atau misalnya sekedar biasa aja, misalnya kalau si A itu menolak cintaku, ya kan, maka aku akan berselamatan. Nah lalu membaca doa selamat, barangnya sepiring nasi kah? Mbak itu sadar makan sorangan. Ini kan memenuhi hajat nih, memenuhi najar ya kalau. Tetapi kalau dia menerima cintaku, maka aku akan menolaknya. Nah kayak apa kira-kira kayak itu? Ini kan iya kan, ini kan hajat digital, iya kalau. Nah amun dulu tuh nang buju-buju kalau hajat digital itu kakak itu topang sudah ya Allah. Kita mencoba aja ya. Nah eksperimen ya kalau. Masalahnya ujar orang New City itu di dalam hajat, concentration of power and responsibility upon the mindset. Nah ya kan, artinya apa? Bahasa kampungnya, kekuasaan dan tanggung jawab itu berada pada diriku sendiri. Nah jadi dalam hal pemenuhan hajat tadi itu kira-kira hukumnya wajib kalau Bang lah. Nah, iya kan? Iya benar. Nah, oke. Mohon pencerahan aja sudah untuk lebih mantapnya. Terima kasih, mudahan sampean berataan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kakanda Sadam. Alhamdulillah, terima kasih. Dijawab aja langsung, najar itu wajib dipenuhi atau tidak ketika tercapai sudah yang dicita-citakan. Jadi najar itu sendiri ketika kita bernajar itu hukumnya mubah. Ini syariat gitu lah. Mubah itu boleh bernajar, boleh kada. Jadi kadang-kadang ada kewajiban kita untuk menajar. Tapi ketika sudah mengambil najar, kita mengucapkan najar, nah itu wajib ain kita laksanakan. Asal yang kita najarkan ini yang baik lah, yang baik, yang tidak maksiat, yang tidak zalim gitu kan, yang tidak menyakiti diri sendiri itu kan. Nah itu najar. Jadi kalau umpamanya kita istilahnya kalau dilaksanakan itu akan mudarat bagi kita, itu boleh tidak dilaksanakan. Tapi walaupun sudah diucapkan gitu ya. Iya, tapi kalau bayar kifarat. Nah, bayar kifarat tadi. Jadi walaupun konsep najar itu bisa untuk tujuan baik dan ada tujuan buruk, tapi tujuan buruknya dihilangkan gitu. Karena kalau berhajat kan konsep istilah berhajat itu apakah sama dengan istilah bernajar gitu kan?
agak susah tuh yang masih remang-remang itu antara jahat dengan baik ya, yang disampaikan oleh Bang Sadam tadi kan, itu agak remang-remang itu. Itu kan model seperti dikatakan tadi memaksakan takdir kan, jodoh itu kan soal takdir. Nah, kalau kada mau aku berselamatan ya, bilanya mau apa gitu. Nah itu agak samar-samar najar seperti itu tuh. Jadi najar itu harus dipilih salah satu tegas, jangan dua alternatif kayak gitu, jangan. Lebih aman tidak usah benajar begitu. Iya, lebih aman gitu ya. Karena sesungguhnya kan ada yang tadi istilah ihtisab tadi kan, bahwa Allah lebih menyukai orang yang beribadah tanpa mengharapkan imbalan, seperti itu kan. Ikhlas itu tadi yang ihtisab. Ya karena wudu, ya karena stain, itulah kira-kira ya. Tetapi susah juga kalau kita tidak belajar, karena beberapa contoh kasus seperti kehamilan dan sebagainya, ternyata dia lebih ampuh dari doa kan, daripada kada dia. Nabi Zakaria itu kan kasusnya bininya sudah tua kan, lalu bernajar kan. Betul. Sampai 99 waktu itu melahirkan Maryam itu. Jadi memang orang, apalagi orang yang paham agama lah, membaca itu akan terbayang memang hebatnya najar itu. Bayangkan dalam situasi yang sudah tidak normal itu bisa terkabul apa yang diinginkan dengan najar itu. Ya, Pak Gusti. Ya, ulun katanya tadi ada najar yang, ada telepon. Halo. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ratu. Oke. Halo Pak, sedikit info. Banyak ada Bapak juga. Jadi kalau ulun dengarkan di radio ulun lah, suara Pak Julpaisa sama penonton itu agak pecah. Kalau suara Pak Gusti sama Pak Medi itu bersih, bening. Hantian lah. Mungkin ya, ini mikrofonnya kam, Nah, ini buktinya nih Bang. Iyalah. Nggak pecah gitu nanti apa kurang tahu lah. Rupela sebuting itu lah. Atau pian keganalan kita tahu juga lah. Ini yang kayak itu Bang, harus berbeda supaya diganang tuh nah. Oh kayak itu. Jadi kayak ini. Keluarga kami pernah bernajar. Bernajar tapi beraneh aja gitu nah garing. Jadi ditakuni kenapa tuh sudah berobat apa macam, aku ini ada bernajar ke lampayan gitu Den. Nah mau kada mau dibawa ibaratkan itu ya dipapak digotong itulah ke situ tuh deh. Alhamdulillah jadi orang kayak membuang limpanan. Ada pulang alhamdulillah. Mbak Anda Kambang. Jadi Mbak Anda Kambang ini dianggap kubur itu keramat. Jadi aku Mbak Anda Kambang karena ke apabillanya aku bini Hanum misalnya. Asa hendak juga nama misalnya atau apakah gitu badan sehat, usaha lancar apa macam gitu nah benajar ke Mbak Anda ke kubur itu apakah menyalahi atau kayak apa Pak Medi gitu nah mohon pencerahan kan. Nah saya kira ziarah terus dianjurkan juga oleh kan, jadi boleh. Tapi kita kan ziarah tapi menandak sesuatu di kubur itu. Nah kan apa-apa lah. Kain kuning misalnya kan. Iya kain kuning atau kembang. Nah limbah kita menandak kembang yang sudah lawas kita ambil gitu nah. Kenapa Pak? Karena kan dulu pernah ziarah baru tengah malam itu kebalikannya Bay. Kebalikannya maksudnya tuh kita disuruh membawa ziarah tuh ambili kembang sidinang di kubur tuh loh batu-batu aja dibawa bulik. Kembang yang sudah layu lah istilahnya, sudah kering, lawan yang pindah pasir atau batu jadi hijaunya tuh. Nah, ada jape orang gitu tuh. Dimanfaatkan apa itu kalau batunya dibawa bulik ya? Ada tahu juga ulun. Secara batin itu sidin menghadiahi. Ini sih malaikat pikat apakah ya? Jadi pikat. Itu kan pada umumnya kita Mbak Andak atau Mbak Najar itu kepada
kubur nang misalnya wali kayak nah. Ada ini kan ada kabar beritanya nang kena wali apa macam tuh nah. Nah itu kayak apa tuh? Nah itu tahu belajar gitu tuh lah. Kalau bilang tuh nah. Tapi kalau itu kok kena menyalahi gitu nah. Tapi kalau kabul gue kata apa juga. Memang ziarah tuh kita kata di Jepang dibatasi harus wali aja. Oh iya. Apalagi kubur kuitan ya kalau alam wali. Iya. Ya makanya enggak. Mudah-mudahan selalu sehat seberataan lah. Sahabat budaya kita juga. Aceh Putih demikian juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun jadi kadang di bapak dek soal ulun pecah aja bila telepon masuk ngambil ini apa aja. Iya sih dia. Sidin kan ada penajar kira-kira habis banjir lah. Tapi memang betul ini semacam perenungan bagi kita secara individu ya, bahwa betapa banyak tanpa kita sadari kita mengucapkan janji ya semacam najar walaupun tidak menyebut najar, dan itu seandainya bisa tercatat itu kan kawa juga dibutiri dipenuhi, kadang-kadang kita tidak sadar. Maka itu ingat lagi ucap aja kadang-kadang. Kalau unsur kada ingat masih berdosa lah Pak Mahdi. Wah, udah sengaja lah. Ini mengatakan sakit benar kepala gitu nah, jadi kada ingat kan kada menggawi gitu nah. Iya. Nah, tapi tagih orang. Nah, ngajar ingat. Biasanya ditagih dalam mimpi gitu ya. Iya. Tahu lewatan ya kejadian-kejadian yang lah kayak garing apa gitu lah. Yang mestinya kada garing atau yang mestinya kalau gugur ya. Jadi sebenarnya najar itu perjanjian diri dengan Tuhan lah sebenarnya. Iya, benarnya. Tanpa kita sadari ya. Ya jadi tentu banyak pengalaman ya dari pendengar Pro 4 maupun mereka yang melihat di dinding FB, pengalaman-pengalaman tentang najar tadi, Bang Sadam, kemudian Bu Ratu, dan sebelumnya siapa Sofian ya? Iya, yang tadi juga menceritakan hal-hal semacam ini gitu kan. Jadi begini, sebenarnya hukum yang diharapkan oleh Tuhan itu kan tetap harus dicatat ya Pak Humaydi. Ya, walaupun kita melisankan, tetap ada hukum tertulisnya. Iya, pasti. Gitu kan. Apalagi kita ikut dalam hukum negara. Misalnya kita berniat kalau nanti aku meninggal, ini banyak bisi rumah kan, rumah di situ aku berikan lawan anakku nang semalam nang lain anak kandung tapi anak dipelihara, itu diucapkan. Nah ketika dia meninggal tentu susah sekali si anak ini akan mengklaim rumah itu. Iya, karena kan pengalihan nama harus ada bukti juga siapa sih kau gitu kan. Jadi memang tetap harus ada surat wasiat apa hibah itu Pak Umaydi. Wasiat memang wasiat ya. Wasiat untuk hibah. Tertulis ya. Ya artinya tidak sekedar lisan. Oke, lisan itu sudah terjanji dengan Tuhan. Ya. Tetapi manusia apalagi terkait pelimpahan harta dan sebagainya tetap menggunakan hukum tertulis, hukum negara, karena kalau sudah meninggal akan menyulitkan bagi yang bakal menerima hibah itu tanpa ada tertulis begitu ya. Mungkin pemerintah daerah harus kayak najar nih lah, ada semacam perda, bukan perda, model dinas apa gitu yang menangani banyak wakaf itu tertulis, termasuk nazar ini dimasukkan. Nah jadi waris mewaris tertulis, wasiat tertulis, najar ini dimasukkan. Sebenarnya najar belum masuk lagi. Belum ya. Itu biasanya menangani urusan buka kalau bukan pemerintah kota, pemerintah daerah, badan yang KUA, non kepemerintahan. Ada departemen agama Pak, kan ada bagian peradilan agama tuh yang KUA tuh yang menangani menangani wakaf. Perlu juga ada pencatatan itu. Makanya saya mengikuti pembicaraan versi Jawa tadi, kita belum ngomong soal tertulisnya kan. Kalau sekedar di video saja bisa terhapus, kalau ditulis kemudian tulisnya disimpan di sebuah lembaga, maka itu sah adanya seperti itu. Pak Gusti ada komentarnya? Atau kita sendiri yang bernajar itu kita tulis gitu. Nah, supaya lebih kuat lagi kan, karena kita supaya tidak ada kehati-hatian. Kehati-hatian satu, tidak asal bicara ya kan, tidak asal lisan mengucapkan, kemudian setelah mengucapkan ditulis ya.
Kalau kada tulis, aku rasa kada dijer. Kada mengakui. Kada mengakui pada. Itulah hal-hal yang kita katakan tadi bahwa topik kita malam ini memang agak-agak sensitif ya. Tidak ansih persoalan budaya, tapi justru ini persoalan ibadah terkait dengan janji dengan Tuhan. Bisa jadi agama-agama lain selain Islam juga ada mungkin sepengetahuan kita yang ajaran setiap agama universal ya terkait dengan janji dengan Tuhan seperti itu. Mungkin nama-nama ajaran yang sudah tua yang mungkin sejak manusia ada itu. Kayak siapa kan pakai sahna Kabil dan Habil itu kan. Itu kan najar juga benarnya. Oh gitu. Iya. Ya, sejak Adam lah, sejak zaman Nabi Adam. Iya. Jadi memang perlu kehati-hatian. Sekali lagi pendengar perempat dimanapun berada, bahwa kami di Suluh Benoa berusaha mengangkat persoalan-persoalan yang kadang-kadang ringan, kadang-kadang setengah berat, kadang-kadang terlihat ringan tapi efeknya juga berat seperti Najar ini. Anda boleh memberikan saran, masukan, topik-topik apa kepada kami di dinding Facebook kami, di komen saya di bawah posternya atau di bawah siaran langsung. Karena tentu kita akan mengangkat topik-topik yang ya mungkin mulai dilupakan orang, tetapi juga kadang-kadang kan mengangkat topik yang terkait dengan event atau momen sesuatu ya. Misalnya kemarin sebelum puasa kita akan bicara persoalan puasa, sesudah lebaran kita bicara lebaran dan momen lain begitu. Dan Pak Humaydi, Pak Gusti, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada malam ini di acara Suluh Benoa, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pendengar dimanapun Anda berada dan penonton siaran langsung kami di dinding Facebook kami. Terima kasih Pak Humaydi. Ya. Salam sehat Pak Gusti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.